Nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita bahas masalah tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib atas dasar dalil mansus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis Ibni Umar, faradha Rasulullah, Allah Rasul menfardukan zakat al-fitri, zakat fitrah min Ramadan, pada bulan Ramadan, ala nas, bagi manusia umum ini, so'an satu sok min tamrin, dari kurma, au so'an atau satu sok min sa'irin, dari gandum, untuk bahan buat apa ini, roti ya, terigu lah, gandum, ala kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin, bagi orang yang merdeka, hamba saya, atau orang perempuan minal muslimin. Ini teks hadisnya seperti ini. Ditambahi lagi di dalam itu tadi, di dalam kitab Bajuri. Kalau di dalam kitab apa ini, Majmu', diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri wajibatun lima rawa Ibnu Umar. Zakat fitrah itu hukumnya wajib karena dalil mansus yang diriwayatkan dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menfardukan shadaqatul fitri, zakat fitrah min Ramadan, dari bulan Ramadan, ala nas, so'an min tamrin au so'an min syair ala kulli dzakarin wa unsa hurin wa abdin minal muslimin. Satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum bagi seorang laki-laki, kaum laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun hamba saya dari orang-orang Islam. Redaksinya sama. Ini buat pijakan seluruhnya sama hadisnya. Pertanyaannya, satu sok itu berapa? Nah ini, satu sok ini harus memakai, kalau dalam hadisnya itu, biso'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menggunakan soknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menggunakan ukuran yang lain-lainnya. Nanti ada tanggapan ya. Qala sahibus Syamil,
Ini dalam kitab Majmu' halaman 160. Wa ghairuhu al aslu fihi al kail. Aslinya itu satu sok. Sebelum membahas ini kita harus tahu satu sok itu berapa. Kalau nggak usah jauh-jauh itu dalam kuene aja di sini kosong. Satu sok itu kalau dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan wa qadruhu, ukuran dari satu sok adalah khamsatu artalin, 5 kati, wasulusun sepertiga bil iraqi, dengan ukuran sok kati dengan Irak. Wa qaluhu wa qadruhu Aisyah, maksudnya satu sok. Kalau diukur satu sok itu adalah waqalu khamsatu artal wasulusun. Sok itu arba'atu amdadin. Sok itu 4 mud. Wal mud ritlun. 1 mud 1 ritl. Wasulusun dan sepertiga. Ketika satu sok itu dikumpulkan, ketika satu mud itu dikumpulkan, nanti akan mencapai 5 kati. Soalnya satu mud itu adalah sekati, seritel dan sepertiga. Kuwi 5 satu mud kuwi pira? 1 ritel sepertiga. Sedangkan satu sok kuwi 5 kati khamsatu artal wasulus sepertiga. Satu sok 4 mud. 1 mudnya 1 ritel. Saya ulangi lagi. Mulaki. 1 sok itu berapa kati? Khamsatu artolin wasulus. 5 kati sepertiga. 1 kati sedangkan 1 sok itu ada 4 mud. 1 mud itu 1 kati sepertiga. Anune gue katine anu soknya sok tampil kok kowe ya. Harus menggunakan dengan sok nabawi. Sok nabawi ini satu sok ini isinya 4 mud. 4 mud. 1 mud ini satu sok ini dalam mazhab Syafi'i ya. Soalnya dalam setiap mazhab sok itu ukurannya beda-beda. Kalau menurut mazhab Syafi'i satu sok itu adalah khamsatu artalin wasulus ya. 5 kati punjul sepertiga. Satu sok itu 5, kalau hitungan ritel 5 kati sepertiga. Kalau hitungan mud 4 mud. Mud di ritel kan berapa? Wal mud ritlun. Sak mud sekati. Wal mud sekati sepertiga. Nanti kalau dikumpulkan ini ada 4 mud, nanti balaghot mazukir. Ini akan mencapai 5 kati sepertiga. Dihitung sendiri nanti. 1 mudnya itu sekati sepertiga, sedangkan 1 sok itu 5 kati. Sekatine 1 mud itu 1 sok 4 mud. 1 mud seritel sepertiga. Wis cukup. Asline mengapa enggak di situ? Mengapa kok hubungannya di sini kok ada kiai ngukumi ada yang 2,5, ada yang 27, ada yang 3 kiloan, beda-beda. Ini kalau dalam kitab Majmu' itu disebutkan
Qala sahibu Syamil wa ghairuhu, al aslu asal dalam al aslu fihi al-kail, asal dari sok ini untuk zakat fitrah itu harus menggunakan al-kail, takaran. Seperti inilah, sok pakai takaran. Wa innama qaddarahu al-ulama bil wazni istidharon. Kok mengapa ulama ini menggunakan akhirnya wazan, timbangan? Akhirnya kan sekarang ada nganggo timbangan gitu. Kok enggak menggunakan apa? Orang menggunakan takaran. Kok sekarang ada ulama berpendapat kok nganggo timbangan? Istidharon. Ini alasannya untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah. Tapi ini juga ada kelemahan, sisi kelemahan. Mengapa terjadi ulama berbeda pendapat? Dijawab terjadi berbeda pendapat karena ukurannya takaran. Jika ditimbang, kalau hukumnya yang pertama itu yang asal adalah takaran, kalau ditimbang ini namanya takaran nggak pas, gram-gramnya ini pasti berbeda. Kadang ana sing zakatnya mandan munjung, ini mandan munjung, akhirnya kan beda gram-gramannya. Atau yang ngepres ini juga beda-beda. Lah maka dari itu kultu ini dikomentari qad yustash kalau dobtusok bil artal. Terkadang kita sulit memberi patokan dengan ritel, itu sulit. Satu sok berapa ritel itu sulit. Fa inna so'a al mukhraj bihi fi zaman, karena satu sok yang dikeluarkan ketika zakat fi zamani Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu soknya itu mikyalun ma'ruf, pakai takaran yang sudah ma'ruf, sudah terbiasa. Wa yakhtalifu qadruhu waznan bi ikhtilafi ma yudha'u fi. Walaupun sudah menggunakan takaran Rasul, sok Rasul, akan tetapi ini berbeda-beda kalau waznan secara ditimbang, tergantung bi ikhtilafi ma yudha'u fi. Gari sampean mlebokna niki pres apa munjung, apa mandan punjung sitik, apa munjung banget, iki pasti gram-gramannya beda ora. Nah, ini kok yustaskal, ini muskil, ini muskil. Fa inna auzana hadhihi mukhtalifah. Timbangan kalau meletakkan ini berbeda-beda. Waqad takallama jama'atun minal ulama fi hadhil mas'alah. Ini sudah diperbincangkan oleh para ulama. Fa ahsanum fiha kalaman al-Imam Abdul Faraj ad-Darimi min ashabina. Ini sudah diterangkan oleh Imam Abdul Faraj ad-Darimi. Fa innahu sannafa fiha mas'alatan mustaqillatan. Beliau itu mengarang pada kitab ukuran-ukuran zakat itu, kitab hanya satu kitab saja, kitaban mustaqillatan. Tapi intinya wa mukhtasaru kalamihi an-naswab, inti rangkuman dari dawuhnya beliau Syekh Abdul Faraj ad-Darimi, annal i'timad fi dzalik 'alal kail. Yang tepat itu kita menggunakan takaran sok ini, dunal wazni, bukan timbangan. Paham ya? Wah, iki kok bedani wong-wong, nanti dulu. Wa annal wajib ikhraju so'in ma'ayir bis-sok. Sedangkan yang diwajibkan itu adalah mengeluarkan satu sok yang sudah ditakar dengan soknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zamani Rasul. Wa dzalika as-sok, wa dzalika sok maujudun. Sok ini ada, nek gelem golet tuku, nggak bisa request ini. Harus beli.
Wa man lam yajidhu wajib alaihi al-istidhar. Kalau enggak tahu, udah ngikuti ulama saja, pendapat ulama yang ma'ruf seperti apa. Atas yang ngomong 2,5, monggo 2,5. Bi ayukhrija ma yutayaqqanu annahu la yanqusu anhu. Sekira-kira kita tidak di bawah dari soknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iso malah punjul titik. Wa ala hadza, kalau seperti itu, ini sudah diantisipasi layung kos minhu, tidak kurang. Jadi wis ana punjule titik. Fatakdir bi khamsati artalin wasulus takrib. Akhirnya satu sok oleh para mazhab Syafi'i dirumuskan 5 kati wasulus punjul sepertiga. Itu saja masih takrib, kurang lebihnya gue lah. Jadi enggak pas kudu pas 5 kati sepertiga, enggak kudu pas. Ini takrib saja, dan ini sudah khamsatu artal wasulus ini sudah diperkirakan oleh para ulama layang kusu anhu. Ini sesuai dengan soknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang sama sekali pun. Itu satu. Yang kedua, melihat dari kitab Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu, juz salis ya, juz salis. Ukuran sok ini berbeda-beda. Syafi'i beda, Hanafi beda, Hambali beda. Nah, sebelum itu langsung praktek sok ya. Gawangan iki. Jadi yang alladzi wasala ilaina ini yang sesuai tadi itu yang seandainya mau zakat, zakatnya itu akhirnya ada ulama itu hanya zakat 2,5 ya, itu sudah ihtiyat, sudah wis ngati-ngati kalau alladzi wasala ilaina, kalau yang menggunakan ini. Tapi ini monggo jenengan bisa berpendapat, tapi yang kami dapat alladzi wasala ilaina, jadi itu kesimpulan tadi dikurangi sok seperti ini. Kesimpulannya jadi nanti setelah 2,8 kurang lebihnya tadi itu nanti dikurangi soknya ini soknya ini dikurangi, kita timbang bobotnya berapa. Nah ini 045 Jadi ini kesimpulannya, ini sebelum tadi keterangan tadi dikurangi satu soknya. Ini kalau dikurangi soknya, ini nanti dari keseluruhan semuanya tadi tinggal menjadi soknya ini 0456. Yes ya. Ada ke? Muru borak.
aja mateng kuwi iki. Ini ada beras. Yang pertama beras lawas karo beras anyar ya. Ini yang beras baru, ini beras baru. Kita menggunakan metode ini yang press. Dicatat ora Kang? Dicatat ya. Ini sing ukuran press, misal press. Niki press enggak nganu. Kita timbang pakai timbangan elektrik ya. Dua lima empat tujuh. Anu dicedekne jelengane ben kena direwangi kowe. Hah? Ya? Yang kok ya. Wis pokoke ngene. Ngene. Ini beras lawas apa kan? Baru. Dua lima empat tujuh ya. 2547 catat gue. 2547 gram. 2 kilo. Ini yang beras baru totalnya 2547 gram. Ini dengan rata. Ini kalau yang sing yurfa ada sanad yang mengatakan harus mundung-mundung. Yang baru, yang mana? Sampai mundung-mundung. Full. Nice. Kalau mundung hasilnya 27. Tidak? 27 06. 2 kilo 7 on. Nah, gue. 2706. Ini cocok dengan yang di kitab Majmu' tadi. Kok mengapa bisa beda-beda? Bikhtilafi ma yudau fi. Tergantung yang diletakkan ini yang mana ya. Nek diletakne, nek kira-kira ditambahi maning ben iso mundung-mundung maning, ini bisa 27010. Jadi enggak ada takaran kepastian sing pas banget ki ora. Enggak ada, sulit. Ya takrib lah, semua itu takriban. Ini beras yang baru. Kalau satu sok itu berarti 5 kati sepertiga. Sedangkan satu sok itu 1 mud. Satu sok itu 4 mud. 4 mud itu adalah 1 kati sepertiga. Ya. Saya mau dengar gue. 1 mud 1,3 liter. Gitu maksudnya. Wes ya, ini beras baru. Jadi kalau beras baru itu kalau yang press, ukuran press 2547 ya. 2547. Kalau ukuran sing mundung-mundung berapa? 2 kilo 7 on. 2706. Lebih mantap sing mundung-mundung karena ada sanatnya sing harus yurfa, dia dipunjuli, ojo sampai
nganulah. Ukuran. Iki sing beras baru. Ya baru. Sing lawas aja. Mudut ya. Yang res. Maning kurang rese kurang anu. Ini beras yang lama kurang lebih 4 bulan 3 bulan. 3 bulan. Ini beras lama, ini tembe panen. Ini yang baru sing panen. Dewek ora panen. ini yang beras lama kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Hasilnya kalau ukuran press itu pira weh? 2504. 2504. Kalau yang tadi 2547. Kacek pirang gram? Kurang lebih ya 0,25 gram. Ngomong pira aku ora mudeng. Kurang lebih Ya kira-kira kurang lebih 0,25 gram atau kurang lebihnya 0,25 gram lah. Ini kalau yang rata. Ini kalau yang rata. Sekarang sing mundung-mundung. Ini kalau yang mundung-mundung, yang beras lama 26 40 ya? 26 40. Beda ya. Lama karo anyar beda. Pasti. Kalau yang beras lama itu naik mundung-mundung 26 40. Kalau rata yang beras lama 2504. Kalau tadi seperti tadi yang baru 25, yang baru naik rata 2547. Kalau yang baru yang mundung-mundung 2706. Ada selisih setengah on. Baik itu rata ataupun punjul itu ada selisih kurang lebih setengah on. Pokoknya intinya gini. Wa yakhtalifu qadruhu, takaran sok ini berbeda-beda. Kalau ditimbang wa yakhtalifu qadruhu waznan, kalau diukur secara timbangan ukurannya itu pasti beda-beda. Bi ikhtilafi ma yudha'u fi, tergantung yang diletakkan di sini. Karena asline ukurane sok Gusti Nabi itu al aslu fi al kail, nganggo takeran.
bukan nganggo timbangan. Nah inilah yang jadi perdebatan di sini, ini seperti ini. Tapi kurang lebihnya 5 kadi, sesok itu 5 kadi sepertiga, itu mazhab Syafi'i wis genah-genah seperti ini. Berarti kalau kita menggunakan beras baru 25, ini yang press 2547 gram. Kalau yang mundung-mundung 2706 gram. Itu yang beras baru. Kalau beras lama 2504 itu yang ngepres. Kalau yang mundung-mundung yang beras lama 2640. Sing apik lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, sing apik ya beras anyar. Sing apik beras anyar. Tapi kalau tetap beras anyar ya, tetap apik ngati-ngatine. Lah nanti seberapa itu sudah benar sekali, kurang lebih diantaranya adalah zakat kita itu takrib itu 2,8 on. Berapa? 2,8 on. Ijma ya. Ijma fi hadzal makan ya. Ijma dalile waqahusan. Ijma fi hadzal makan. Itu kita praktekkan seperti ini. Dah cukup. Wis kaya ngono. Nah, nanti ada lagi. Ini kan satu sok itu 4 mud. Bagi orang yang menyusui, atau orang yang sudah pikun sakit ketika puasa, itu kan harus membayar fidyah. 1 hari 1 mud. Lah, kurang lebihnya di takribnya saja, takrib 7 on punjul ke atas, 8 on lah, kasih saja 8 on. Soalnya kalau kita hitung yang beras baru 27 naik sing mundung 2706 dibagi menjadi 4 pira? Ayo angel ya. 2706 pira ya dadine? 9 on. 9 on. Mau hitungan masalah gue sama ayo belajar. Wah ini menyesatkan. 26 lah itu kan 6,6 berarti kan 7 on kan, kurang lebihnya Pak Pase ya 7 on lah. Nek sing arep 1 mut arep ngowahi nang wong miskin, setiap orang miskin 1 mut itu 8 on ya wal afdol. Syukur-syukur sing bisa kuat ya 8 kintal ya ora masalah ya. Malah nyenengna wong liya. Dadi ninggalna puasa ping 10, satune 8 kintal, 1 harinya berarti berapa itu? 8 ton. Wah, mantap. Yes. Sedekah insyaallah membahagiakan wong fakir miskin. Tapi yang sepakatan 1 mut berapa? Kurang lebih 7 on. Syukur-syukur apik 8 on. Pun itu masalah ini yang perlu dibahas lagi. Bagaimana ikhrajul qimah? Sebagian daerah itu mengeluarkan qimah. Jadi zakatnya itu
tidak menggunakan beras di kota-kota, zakatnya tidak menggunakan beras, akan tetapi menggunakan apa? Uang, timah atau aji kerto. Itu statusnya bagaimana? Lah ini yang rumit. Ini rumit sekali. Engko soalnya hitungannya beda maning kok. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, la tujzi'u al-qimah fil fitrah, tidak mencukupi dengan menggunakan zakat fitrah itu dengan menggunakan uang, ya, ngindana menurut kita. Wabihi qala Malik, Imam Malik juga berpendapat seperti itu. Wa Ahmad, Imam Ahmad. Wa Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir juga berpendapat seperti itu. Jadi 3 imam ini berpendapat zakat itu harus sesuai karo dalil mansus. Apa sesuai dalil mansuse? Harus kuti baladi, tamrin, syair dan lain sebagainya. Lah kok menggunakan uang? Menurut 3 madhab tidak sah. Waqala Abu Hanifah, nah ini Imam Abu Hanifah berpendapat ya juzu, ulih-ulih baik. Nah ini ulih-ulih baik. Wahakahu, pendapat ini diceritakan yang memperbolehkan menurut versi Abu Hanifah. Wahakahu Ibnul Mundir, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnul Mundir nganil Hasan al-Basri. Hasan Basri kayak gitu. Wa Umar bin Abdul Aziz wa Thawri qal wa qala Ishaq wa Abu Saur la tujzi'u illa inda darurah, mengeluarkan zakat fitrah dengan uang itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Itu yang pertama untuk masalah Abu Hanifah. Perlu diteliti lagi, kalau semisal kita mengikuti pendapatnya panitia zakat menggunakan menerima uang, akhirnya mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah menerima uang, berarti kalau harga beras itu 9.000 1 kilo, ya, sing beras sapi kira 95 kali 2 kilo 7 on lah selawe itu hitungan dek mumet lah hitung sendiri ya. Itu tidak sama dengan takaran Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah satu soknya nih, waqala Abu Hanifah wa Muhammad samaniyatu artalin, samaniyatu artalin 8 kadi. Maka ya nek tadi enggak, Imam Syafi'i itu imam kita berpendapat satu soknya itu cuma 5 kadi, sepertiga. Tapi nek coro Imam Abu Hanifah 8 kadi. Alasane sangka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil husli, ketika adus minal janabah, Gusti Nabi itu kalau mandi itu menggunakan airnya 1 sok. Niki iso kowe adus nganggo semene. Bagaimana caranya? Kowe dadi cilik mlebu ngene. Wal wudu birit laini, wudunya dengan 2 kadi. Ingat 2 kadi itu berarti kalau 1 mud itu ritlun wasulus. Berarti kalau 2 kadi berapa? 2 mud punjul. Nah, hitung dewek. Wasok samaniyatu artal. Ini hadisnya 8 kadi.
Fa inna soleh tafarroda bih wa huwa dhaif. Tapi ini pendapat ini adalah pendapat dhaif, tapi dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Jadi nanti nominalnya uang semisal ente kabeh pindah madhab ke Imam Abu Hanifah tidak sama dengan nominal uangnya Imam Syafi'i. Harus berarti nek 5 kati kira 1/3. Nek 8 kati berarti pirang wadah iki tambah pirang maning-maning. Rongsok tambah rongmut maning. Itu satu. Yang kedua, dan ini harus min tamrin. Mensyaratkan Imam Abu Hanifah itu harus min tamrin bidalilil mansus, dengan dalil mansusnya itu. Dalil mansusnya apa? Karena dalam hadis yang pertama tadi saya bacakan, so'an min tamrin au so'an min syair, satu sok dari tamar atau kurma atau gandum, maka harus uangnya diperuangkan menggunakan uangnya tamar. Di daerah sampan gandum harganya berapa, kurma harganya berapa. Saya garis bawahi, ini yang lebih baik itu yang harganya nek kemahalan jelas orang mampu mungkin ya. Kemurahan ya kok melecehkan temen ya. Sing sedeng-sedeng lah. Semisal harganya 1 kilonya itu 30 atau 40 ya. 30-40 yes 40.000 lah, kali berapa kilo, nanti malah ketemu nek uangnya akeh. Saran saya, karena masalah ini rumit, pancen masalah qimah ini lam yungqol anin nabi, tidak dinukil dari nabi, bahkan dari sahabat enggak dinukil. Yang ijma ini cuma 3 imam saja, maka dari itu ini masalah ini saya kira yang lebih baik itu jangan pindah madhab, terlalu berisiko. Ya tetap yang sudah ada. Pertanyaan gini, bagaimana yang sudah berlaku di masyarakat sing nengkono panitia amil memberikan apa? Kebolehan. Lagi panikhelah ora le. Merekayasa bukan tetap semisal uang ditampa tapi panitia harus menyiapkan beras. Nanti uang diterima nominal berapa diterima, tapi sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, tidak sama dengan Imam Syafi'i. Salah. Ini tidak pindah madhab, tetapi sesuai Imam Syafi'i, kita mengikuti Imam Syafi'i, uang diterima, tapi nanti diomongi ke orang muzakinya, ini sampai tuku beras bae engko nang kene sudah disiapkan, nanti uang diterima. Akhirnya sudah. Jadi intinya ngamil itu harus bekerja sama karo bakul beras lah ya. Jadi itu untuk hailah. Ada pertanyaan lagi, kok Imam Abu Hanifah memperbolehkan daf'ul qimah? Imam Abu Hanifah memperbolehkan daf'ul qimah, alasannya apa? Ini wali anna fi dzalik taisiron 'alal muzakki. Ini kalau kita dengan menggunakan uang, Imam Abu Hanifah berpendapat zakat nganggo duit ora apa-apa karena memudahkan muzaki. Jadi orang dodok nggawani beras ya, langsung jio dompet nganu tuh keren maning panitiane menyediakan ATM seret. Terus wa taufiron karena menyempurnakan li hurriyatil fakir, kebebasannya orang fakir. Maksudnya apa? Kalau diberikan uang belum tentu, kalau diberikan beras belum tentu dia itu akan menggunakan beras itu, belum tentu dimasak. Pol-poleng kok didol maning. Akhirnya wis duit bayar, nggo tuku iwak arep nggo tuku apa, monggo. Ini taufiron li hurriyatil fakir fit tasarruf bil mal bihasabil hajah. Tapi di kalangan Syafi'i dirot maning.
ini masalah zakat ini adalah kurbatun, ngibadah ngeparek marang ngersane Gusti Allah. Jadi nggak boleh ini dianalogikan, diidrokan, dianalogikan nggak boleh, dikiaskan, dianalogikan nggak boleh. Pokoknya kalau takarrub itu nggak boleh seperti ini. Di samping itu hadisnya juga masih dipermasalahkan, riwayat dari Imam Soleh tadi. Waqala al-jumhur la yujzi'u ikhrajul qimah, tidak mencukupi mengeluarkan dengan uang zakat fitrah dengan uang fi syai'in minaz zakat. Malah di sini tidak hanya zakat fitrah semuanya, tapi ini khilaf. Ini saya khusus zakat fitrah. Li annal hak zakat menggunakan kutil balad, makanan pikuatan negara itu menggunakan beras. Ini hakullah, haknya Gusti Allah, bukan hak kita. Nek haknya Gusti Allah kon nganggo kutil balad utawa makanan pikuatan ya pakai saja, nggak usah nganggo duit, mana ya? Waqad allaqahu ala ma nassa alaih, karena sudah ada dalil nas tadi, hadis tadi. Fala yajuzu naqlu dzalik ila ghairi, maka tidak memperbolehkan memindah sing mone beras dipindah jadi duit, nggak oleh, ini nggak boleh. Walaupun fakta di lapangan wong ki karo beras karo duit butuh ndi? Butuh duit. Soalnya mata duiten kabeh. Ini walaupun faktanya butuh duit, akan tetapi zakat ini adalah kurbah, hak Allah, nggak bisa diganggu gugat. Ini yang pendapat yang nguati Imam Syafi'i seperti ini. Lahub pendapatnya Imam Abu Hanifah berapa takrane? Pira? 8 kali. Tanggung jawab ya. Dunia akhirat ya. Sama niata Ritlin 8 kali. Ini sampai total sendiri 5 kali saja hasilnya. Kalau beras baru 25, yang mundung-mundung 2704. Wolung kali sepira, sampai kalkulasi sendiri saja ya. Nanti kan bisa direkan angan-angan karena iki durasi waktu ora mungkin. Hop. Setelah itu ya wis rampung ya. Wis apa maning? Sing janggal apa? Ben gamblang pisan. Wis cukup ya? Wis. Hah? Sama. Jagung ukurannya pakai sok, tetap pakai sok, walaupun bijinya gede-gede, ya, kan gede-gede gue ya. Tapi cara sok ini, cara ente timbangan karo sok apik ndi? Apik kan lah. Jane sing kena yang kena apik duite. Tapi ini masalahnya kurbah ini, nggak bisa diotak-atik. Terus apa maning? Sing gandum sanes gandum terigu, gandum asli gandum. Kan kalau di Indonesia kan gandum terigu. Kalau di Indonesia kan biasanya yang dinamakan gandum itu identik dengan terigu, tapi aslinya itu kan bukan gandum terigu, asli gandum. Ya seperti padi itu Mas. Mungkin kalau ada gambarnya itu lebih syair kan, iya. Kan syair. Jadi bukan gandum terigu. Kalau identiknya di Indonesia kan yang dinamakan gandum itu dengan terigu, disamakan dengan terigu. Tapi kan pada aslinya bukan. Ya pancen maknane ora mangane terigu sih. Tetap gandum yang seperti di Turki. Nggih. Maksudnya tetap sing seperti di Turki atau sing seperti nganu kuwi menggunakan gandum kan ya. Lah iya
tetep al aslu fihi al-kel. Nganggo apa? Takeran. Tamrun yang nganggo takeran, padahal kan gede-gede wi tamrun. Gede-gede tamrun. Tetep nganggo takeran. Tapi jane nek timbangan kuwi nek tamrun iki kan nek gede kan bolongane ya sing growong akeh. Hah? Sing growong akeh. Tapi adanya kayak gitu. Jadi kita berpendapat itu tidak sekarepe dewek, kita menggali kitab benar dan dipraktekkan secara praktek, dan insya Allah bukan malpraktek. Nah, urusan ukhrawi. Wes amane iki ben dadi nang kene ngaji ini ben sekalian paham ngono lho. Dadi iki prakteke ngesuk nang masyarakat segini. Sok bisain nabi. Dan yang satu, ada salah satu sanad yang mengatakan aslinya masalah ini masih diperdebatkan, apakah harus pres ataukah mundung. Ada sanad yang mengatakan wayurfa, ini harus dipunjunilah. Ojo wong ojo bakhil nemen ngono. Ojo bakhil nemen. Ngono wis, pokoke dimundung-mundung. Saya kira ngono ya, wis ya. Wis. Ngaji nih. Kalau kitab Fiqhul Islami, kitab yang kontemporer sekarang ini ya, Qaulul Hanafiyah, ini pamungkas ini, tajibu zakat al-fitri min arba'ati asya. Kalau emang mau mengeluarkan zakat, ya dah, mau mengeluarkan zakat fitrah, dikrus dengan uang mengikuti madhab Hanafi, yaitu waqadruha ila angkol waqadruha, kira-kira itu nisfu sok min hinhito wasok nginda Abi Hanifah, satu sok menurut Imam Abu Hanifah, wa Muhammad sama niatu artal bil iraqi 8 kati, waritlu al-iraqi mi'atun, satu kati yang Irak, bangsa Irak itu 100 wasalasuna dirhaman, 130 dirham, wa yusawi 8 kati kue meng, kalau dikruskan ke timbangan, kurang lebihnya di sini disebutkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, wa yusawi 380 ghain ro alif mim gram. 380 gram. Itu kalau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah 3 kilo 800 gram. Jadi cedekna kita gue. Dikatokna nang kamera gue pen kena. HP-mu barang. HP-mu kan ya? Bok live.
ya 3 kilo 3.800 gram itu satu soknya menurut madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau menurut madhabnya Imam Syafi'i yang kita sudah praktekkan 5 kali sepertiga wasulusun, itu metune pira mau 27 molah. Berarti kaceknya pirang kilo gue mau antara Abu Hanifah karo Syafi'i pira? 1 kilo punjul perbedaan antara Syafi'i dan Hanafi. Seandainya mau dinominalkan harus 3 kilo 8 on, 3 kilo 8 on. Ini tidak harga beras bukan, tapi dengan min tamrin au syair. Harga yang jadi batasan Hanafi itu dengan kurma. Jadi di daerah ente kurmane seberapa harganya? Jangan sing murah banget. Tur kurmane jangan mahal sing ajwa. Ora kuat mbok. Ayo tinggal kalikan saja, nanti sekitar kurang lebih ada 200.000. Mulanya beresiko ini. Saya penak-penak madhab ausat itu adalah madhabnya Imam Syafi'i. Mana ya? Li'annahu, ini alasannya pada li'annahu alaihi salam, krono Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yatawaddau bil mutrid laini. Nabi ki wudune menggunakan bil mutrid laini 2 kali. Wa yaghtasilu bisok, Gusti Nabi mandi samania artal. Wa hakadza kana sa'u Umar. Ini juga dipakai oleh madhab Hanafi dengan menggunakan soknya sahabat Umar radhiyallahu an. Wa huwa asghar minal Hasyimi wa kanu yastamiluna al Hasyimi. Wis cukup.